Pernah kepikiran nggak, kalau hidup kita sekarang ini sebenarnya bukan cerita utuh, tapi cuma satu babak dari sebuah narasi kosmik yang jauh lebih besar? Nah, berdasarkan ajaran Abdullah Al-Haddad, kita akan coba dalami kerangka berpikir yang menarik ini. Pertanyaan ini nih yang jadi inti pembahasan kita. Coba dibayangin, perjalanan jiwa kita itu bukan sekedar garis lurus dari lahir sampai mati, tapi lebih kayak sebuah siklus yang punya 5 fase atau 5 zaman yang beda-beda. Ini dia nih peta perjalanannya. Abdullah Al-Haddad membaginya menjadi 5 zaman yang jelas banget. Mulai dari keberadaan kita sebelum lahir, terus hidup kita yang sekarang ini, alam setelah kita meninggal, hari penghakiman, sampai akhirnya tempat tinggal kita yang abadi. Oke, kita mulai dari awal ya, benar-benar dari awal, bahkan sebelum awal yang kita kenal. Perjalanan ini ternyata dimulai di sebuah alam yang ada jauh sebelum kita punya wujud fisik seperti sekarang. Jadi menurut sumbernya, di zaman pertama ini, semua jiwa manusia itu dikeluarkan dari tulang sulbi Adam. Nah, di sanalah kita semua bareng-bareng bikin janji pertama kita. Kita bersaksi kalau Tuhan itu Esa. Ini kayak momen kesadaran kolektif kita yang paling pertama. Sekarang kita geser ke zaman yang kita semua kenal banget, ya hidup kita sekarang ini. Nah, tahap ini tuh dianggap sebagai panggung utamanya. Di sinilah kita diuji, dan setiap hal yang kita lakuin itu dicatat. Nah, ini yang menarik banget. Kehidupan di bumi itu ternyata dilihat bukan cuma sebagai perjalanan biologis biasa, tapi serangkaian tonggak spiritual. Setiap fase umur itu punya makna dan anugerahnya sendiri. Yuk, kita bedah satu persatu. Angka 40. Di banyak tradisi, usia ini kan dianggap usia matang ya. Nah, menurut sumber yang kita bahas, usia ini jadi titik balik besar buat seorang mukmin. Di sini, kematangan imannya itu mulai kelihatan hasilnya. Lebih spesifik lagi, disebutin kalau seorang mukmin yang sampai di usia 40 tahun dalam keadaan Islam, Tuhan bakal melindunginya dari 3 penyakit khusus. Kegilaan, kusta, dan vitiligo atau penyakit belang. Ini tuh dilihat sebagai semacam tanda kasih sayang Tuhan atas iman yang udah matang. Lanjut ya, ke usia 60 tahun. Ini adalah fase di mana fokus spiritual seseorang itu mulai bergeser secara signifikan. Dari yang tadinya sibuk sama urusan luar, sekarang lebih ke dalam diri. Di usia 60, katanya Tuhan itu ngasih yang namanya inabah. Apa itu? Semacam dorongan kuat dari dalam diri buat kembali, buat taubat, dan buat nyocokin hidup kita sama apa yang Dia suka. Intinya sih, ini masa-masa pembaruan spiritual. Dan perjalanan ini terus berlanjut. Ternyata mencapai usia 70 tahun sebagai seorang mukmin itu, wah, itu ngasih status yang spesial banget di alam semesta. Coba bayangin deh, di usia 70, seseorang itu bukan cuma dihormati di bumi, tapi juga dicintai oleh penduduk langit. Ini nunjukin sebuah kehormatan spiritual yang dalam banget, yang dikasih buat mereka yang udah menempuh perjalanan iman yang panjang. Oke, kita lompat ke usia 80. Zaman ini digambarin sebagai masa penuh rahmat, di mana timbangan keadilan Tuhan itu jadi murah hati banget. Di sini nih, rahmat Tuhan itu jadi kelihatan nyata banget. Sumbernya bilang, buat mereka yang sampai di usia 80, Tuhan bakal tetap catat perbuatan baiknya, dan yang lebih keren lagi, kesalahan-kesalahan mereka dimaafkan. Ini anugerah pengampunan yang luar biasa besar. Dan akhirnya, kita sampai di puncak perjalanan hidup yang penuh iman, usia 90 tahun. Ini digambarkan dengan ganjaran spiritual yang wow, dalam banget. Ini benar-benar luar biasa sih. Di usia 90, Tuhan katanya mengampuni dosa masa lalu dan masa depan orang itu. Terus, dia juga dikasih kemampuan buat nolongin keluarganya lewat syafaat. Mereka dapat sebutan Ashirah fil ardi atau tawanan Allah di bumi. Istilah yang nunjukin kedekatan dan penyerahan total, di mana keinginan mereka itu udah sepenuhnya menyatu sama kehendaknya. Setelah kita ngobrolin tonggak-tonggak kehidupan, sekarang kita masuk ke transisi terbesarnya, kematian. Dalam sudut pandang ini, kematian itu bukan akhir loh, tapi lebih kayak gerbang, yang bentuknya itu sangat ditentukan sama cara kita hidup. Kutipan hadis ini benar-benar merangkum semuanya. Cara kita hidup sehari-hari, kebiasaan kita, pikiran kita, perbuatan kita, semua itu ngebentuk momen kematian kita. Dan kondisi kita pas meninggal, itulah yang nentuin gimana kita bakal dibangkitkan nanti. Ini ngegambarin 2 sisi kematian yang beda banget. Buat orang beriman, kematian itu istirahat dari dunia yang capek. Tapi sebaliknya, buat orang yang jahat, kematiannya justru bikin dunia dan isinya bisa istirahat dari dia. Beda banget kan? Ada ucapan yang dalam banget buat Abu Dzar yang ngejelasin ini. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jadi kalau dunia ini rasanya kayak penjara, ya kematian itu pembebasan. Tapi kalau dunia ini dianggap surga, ya kematian itu akhir dari segalanya. Tentu aja, ceritanya nggak berhenti di sini.
Kematian itu kan cuma transisi ke 3 zaman terakhir yang ngebawa jiwa kita ke tujuan abadinya. Yuk kita intip sebentar, apa aja itu? Nah, ini dia tahap-tahap selanjutnya. Pertama ada barzah. Ini alam penantian setelah kita meninggal tapi sebelum hari kebangkitan. Periode transisi yang penuh misteri. Terus ada hari penghakiman, momen besar di mana semua perbuatan kita di bumi ditimbang dengan keadilan mutlak. Dan yang terakhir, tempat tinggal akhir, di mana jiwa kita bakal menetap selamanya, entah di surga atau neraka, tergantung hasil timbangan tadi. Oke, setelah kita lihat peta perjalanan lengkapnya, terus apa artinya buat kita sekarang? Apa dampaknya buat cara kita ngelihat setiap hari yang kita jalani? Jadi pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Kalau hidup ini dengan semua senang dan susahnya, cuma satu babak dari sebuah cerita yang jauh lebih besar, gimana cara itu mengubah kisah yang lagi kamu tulis dengan pilihan-pilihanmu hari ini juga?